Kami mau sekolah minggu, terima kasih. Hai Kids, hai Kak Yani. Halo Kids, halo Kak Heri. Hai juga Kak. Senang sekali ya Kak Yani ya. Kita pagi hari ini ketemu dengan Kids semuanya di dalam ibadah Anugerah Kids Online. Kak Yani, saya mau tanya nih, Tuhan itu besar. Besarnya seberapa ya? Segini? Kurang besar. Kalau segini? Kayaknya kurang besar. Waduh, kalau segini? Kayaknya kurang besar. Jadi seberapa dong? Besar sekali. Karena Kak Yani tahu kenapa? Karena Dia adalah Tuhan pemilik alam semesta. Dia yang ciptakan semuanya kepunyaan Tuhan. Yuk kita sama-sama pujikan pujian ini ya, bahwa Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita semua di rumah juga puji Tuhan ya. Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekarang aku mau latihan futsal. Tapi ngomong-ngomong, kok Kak Edi belum datang ya? Udah siang banget nih. Keburu capek. Kak Edi. Hai Kak Edi, pas dong. Sorry telat nih. Kamu tuh kebiasaan deh macet telat punya alasan. Hari ini kita mau futsal kan? Kaos sudah seragam. Yes, Jami ya. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang jadi kapten nih? Kak Edi apa Kak Edi? Kayaknya yang cocok Kak Edi aja deh. Aku ya? Lagi gendut, jadi takut jadi kalah. kapten ya? Sebentar. Ngomong-ngomong kapten, Ya. berarti kapten kan panglima ya? Iya dong, dia yang mimpin, dia yang mengarahin, poin dia yang tugasnya paling berat. Nah, ada satu, Kak Edi jadi ingat nih, ada lagu sekolah minggu yang bilang Yesus tuh panglima kita loh. Kira-kira judulnya apa itu ya? Aku pahlawan kecil. Ayo kita nyanyi dengan semangat ya. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak
Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Karena Tuhan sudah selamatkan kita, yuk kita mari bersukacita. Kita Yuk. nyanyi lagu bersukacita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan detak langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, hatiku bersuka karena haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Kit, sebagai anak-anak yang istimewa yang diciptakan Tuhan dengan luar biasa, yuk tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, diri kita, pikiran kita untuk benar-benar mendengar firman-Nya. Yuk kita bersama-sama menyanyi lagu "Ku siapkan hatiku Tuhan" untuk dengar firman-Mu saat ini. Dengan sikap yang sungguh-sungguh kita mau nyanyi lagu ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan. Sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan dibacakan oleh guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Hai kids, ketemu lagi ya sama Kak Edi di sekolah minggu kita. Nah, hari ini Kak Edi mau nanya nih, kids di rumah ada yang pernah ikut pramuka nggak? Pernah pasti ya, kegiatan yang menyenangkan di sekolah. Nah, salah satu di pramuka itu, waktu Kak Edi waktu itu masih di SMP, SMA gitu kan, SD juga ada, itu adalah ada yang disebut dengan sandi Morse. Masih ingat? Yang titik-titik-titik, strip itu ya. Nah, Kak Edi akan memberikan tebakan sekarang nih. Siap-siap ya. Tapi Kak Edi juga kasih contohnya, kasih clue-nya ya, supaya adik-adik yang di rumah bisa mengerjakan soal sandi Morse itu. Oke ya. Nanti akan ditayangkan clue-nya seperti apa. Terus akan ditayangkan juga soalnya seperti apa. Adik-adik di rumah jawab ya. Waktunya sangat singkat, tapi Kak Edi yakin kalian semua pasti bisa. Siap? Yang pertama. Good. Bagus sekali. Ada yang cepat. Nah, yang kedua sekarang. Coba, apa ini? Good job, keren juga Dede ya di rumah ya. Yang terakhir, yang ketiga, masih bisa nggak? Coba. Nah, sip, kalian semua hebat. Ini kalau jadi mata-mata, itu pasti jadi mata-mata yang keren. Tahu mata-mata? Spy? Tahu? Nah, ngomong-ngomong soal mata-mata, mata ini bukan mata ini, mata-mata atau spy atau spionase itu adalah orang yang biasa mencari tahu, mencari bukti, mencari hal-hal yang tersembunyi. Bisa dengan cara berkomunikasi dengan Morse atau tanda-tanda tertentu. Yang penting musuhnya nggak ketahuan. Ya, nah cerita firman Tuhan pagi ini ya, kita berbicara tentang masih ada berhubungan sama mata-mata alias pengintai. Nah, adik-adik yang di rumah masih ingat dengan namanya Pak Yosua yang penerusnya Pak Musa? Pasti ingat dong. Nah, Pak Yosua ini mendapat harus memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Salah satunya adalah harus melewati kota Yeriko. Nah, hari ini kita belajar mengenai pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai negeri Yeriko. Nah, adik-adik di rumah, ada seseorang yang membantu mata-mata timnya Pak Yosua ini dalam menghindari penangkapan.
Waktu Pak Yosua mengutus orang, tentunya harus dengan diam-diam, bukan? Nah, di situ sangat beresiko. Beresiko kalau ketangkap. Penasaran nggak? Coba ya, kita lihat video yang berikut ini. The Israelites finally arrived in the promised land of Canaan, but there was one problem. Other people were living there. God's people couldn't just walk in and set up their tents. They had to go to battle against their enemies, and they had to win. Joshua sent 2 spies into the city of Jericho to see what it was like. The spies stayed at the house of a woman named Rahab. Rahab had heard about God and believed in him. She wanted to help his people. When the king of Jericho was looking for the spies, she hid the men on her roof. When it was safe for the spies to leave, Rahab said, "Please be kind to my family, since I have been kind to you. When you attack Jericho, please don't kill us." So the spies promised to keep Rahab and her family safe. Rahab tied a bright red rope in her window so the Israelites would know where she lived. When the Israelites arrived, the people of Jericho hid behind the city's strong walls. God told Joshua how to conquer the city. Joshua would lead the people to march around the city 1 time every day for 6 days. On the 7th day, they would march around the city 7 times, and the priests would blow their trumpets. All the people would shout, and the walls of Jericho would fall down. Then the Israelites could go into the city and take over. So Joshua commanded the people to march around the city 1 time. The priests blew the trumpets, but not one of the Israelites spoke or made a sound. Then they returned to their camp, and they did this for every day for 6 days. On the 7th day, the Israelites got up early and marched around the city 7 times. On the 7th time, when the priests blew their trumpets, Joshua said, "Shout, for the Lord has given you the city." So the people shouted, and the wall fell down flat. The Israelites went into the city and captured it. They kept Rahab and her family safe because she had helped the spies. Rahab and her family lived with the Israelites from then on. God was with Joshua, and everyone in the land knew of Joshua and what he had done. By faith, Rahab believed God would win the battle. When the Israelites attacked Jericho, Rahab and her family received mercy and became part of God's people. Jesus has won against sin and death. Everyone who trusts in Jesus receives mercy and becomes part of God's family forever. Kids, orang Israel akhirnya tiba di tanah perjanjian Kanaan. Tetapi ada satu masalah. Apa itu kira-kira? Ada orang lain yang tinggal di sana. Waktu bangsa Israel mau masuk, loh, kok sudah ada orang? Wah, bagaimana ini cara masuknya? Ternyata tanah yang mau dimasukin sudah dikuasai oleh orang lain. Umat Tuhan tidak bisa masuk begitu saja. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat kemah-kemah di sekitar tanah itu, masih di luar tanah itu. Mereka harus berperang melawan musuh. Mereka harus mengalahkan orang-orang di dalamnya supaya bangsa Israel bisa masuk ke dalamnya. Caranya bagaimana? Pak Yosua yang waktu itu memimpin mereka, akhirnya Pak Yosua mengutus 2 orang pengintai, 2 orang mata-mata untuk masuk ke daerah itu, untuk masuk ke kota Yeriko, untuk melihat kira-kira bagaimana kondisi kota itu, apakah aman untuk dimasukin, apakah kalau kita masuk kalah atau menang. Nah, itu yang menjadi tugas mereka. Nah, tibalah pada waktu mata-mata ini masuk ke kota Jericho, tentu mereka harus hati-hati, bukan? Seperti yang tadi Kak Edi bilang. Nah, mereka dengan pelan-pelan, dengan diam-diam, mengamat-amati, mereka masuk ke dalam sebuah rumah. Ya, rumah ini dihuni oleh seorang wanita yang bernama
Ya, betul. Siapa namanya? Rahab. Ya. Rahab telah mendengar tentang Tuhan dan percaya kepada Allah. Luar biasa ya. Di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, ada satu wanita yang mengenal Allah. Dan dia sangat takut, sangat percaya bahwa Allahnya orang Israel itu Allah yang luar biasa. Nah, Ibu Rahab ini ya membantu mata-mata ini. Waktu mata-mata ini dikejar oleh orang Yeriko, kan waktu itu waktu mata-matanya datang, rajanya dengar. Raja Yeriko dengar bahwa ada orang Israel yang masuk ke Yeriko. Lalu raja memerintahkan orang untuk kejar mereka, gitu ya. Mereka mengejar. Nah, waktu orang Yeriko ini sampai ke rumahnya Bu Rahab, mereka bertanya, "Bu, mana orang Israel tadi? Saya melihat lewat ke sini." Apa yang dikatakan Bu Rahab? Bu Rahab menyembunyikan orang-orang itu di atap rumahnya. Bu Rahab bilang bahwa orang ini, "Kamu tadi lihat kemana? Ke sana." "Ya, mereka udah pergi." Begitu ya. Tetapi maksudnya adalah Ibu Rahab ini membantu mata-mata ini supaya nggak ketangkap. Nah, ketika setelah dikira rasanya sudah aman, lalu Ibu Rahab ini berkata kepada mereka, dua mata-mata tadi ya, "Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang bersama-sama dengan mereka. Dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami daripada maut." Nah, lalu kata mata-mata ini ya bilang kepada Ibu Rahab tadi, "Oke Bu, yang penting Ibu dan pokoknya di rumah ini gitu ya, pasanglah benang berwarna merah, benang kirmisi." Itu buat apa? Buat tanda kalau itu adalah rumahnya Bu Rahab. Nanti waktu bangsa Israel menyerang kota Yeriko, rumah atau jendela yang ada benang merahnya itu akan diluputkan. Dan Ibu Rahab dan keluarganya akan tetap aman karena tanda itu. Nah, di sini kita melihat ya, tanda. Sekali lagi tanda. Tanda ini adalah merupakan bagian dari sebuah kegiatan untuk mata-mata, spy gitu ya. Selain Morse, sandi, juga tanda-tanda seperti ini. Nah, adik-adik, ketika orang Israel datang ke kota Yeriko, mereka menemukan kota ini dikelilingi tembok yang besar. Tujuannya akan masuk ke dalamnya, tapi temboknya besar, tinggi. Tetapi Yosua mendapat hikmat dari Tuhan. Yosua mendapat perintah dari Tuhan, apa yang harus dilakukan? Apakah temboknya digemburin satu-satu, kecil-kecil? Enggak. Ya. Yosua mendapat perintah dari Tuhan begini. Yosua lalu memerintahkan orang-orang untuk berbaris di sekitar kota itu 1 kali. Jadi kalau temboknya ini besar gitu ya, mereka berbaris begitu. Nah, 1 kali. Para imam meniup sangkakala, tetapi tidak seorang pun dari orang Israel boleh berbicara atau bersuara. Jadi mereka berbaris, ya harus diam. Kalau kita berbaris suka ngomong sendiri ya. Nah, ini kita perlu perhatikan. Kalau kita suruh diam, kita harus diam. Kemudian mereka kembali ke tempat perkemahan mereka. Jadi tiap hari selama 6 hari itu mereka baris, diam, keliling
ada imam yang meniup sangkakala, seperti itu. Sekali terus balik ke kemah mereka, sekali balik ke kemah mereka. Seperti itu selama 6 hari. Mereka melakukan ini selama 6 hari itu. Nah, pada hari yang ke-7, orang Israel bangun pagi-pagi dan berbaris di sekitar kota itu lagi. Tapi yang uniknya, pada hari yang ke-7 mereka harus berkeliling berapa kali? Ya, 7 kali. Mereka berkeliling 7 kali. Nah, pada yang terakhir mereka, Yosua berkata, nanti setelah aku bilang bersoraklah, maka engkau harus bersorak. Nah, lalu hal itu dilakukan oleh orang-orang Israel, bangsa Israel. Setelah berkeliling selama 6 kali pada hari itu, lalu sampailah kepada yang ke-7 kali. Lalu Yosua berkata, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu orang-orang bersorak. Semua orang Israel bersorak seperti yang Yosua perintahkan. Nah, akibatnya tembok itu bisa runtuh. Ajaib bukan? Siapa di sini yang pernah berkeliling, teriak-teriak, rumahnya roboh? Nggak pernah terjadi, bukan? Tetapi bangsa Israel, karena pertolongan Tuhan, itu bisa terjadi. Nah, bangsa Israel telah merebut kota Yeriko dengan pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan telah berjanji menolong mereka. Dan kini bangsa Israel mendapat kemenangan dengan cara yang ajaib. Nah, terus bagaimana dengan Ibu Rahab tadi? Masih ingat? Wanita yang membantu mata-mata yang telah mendengar tentang Tuhan yang benar dan percaya bahwa Tuhan akan memberi umatnya kemenangan. Rahab sungguh percaya kepada Tuhan yang memberikan kemenangan dan keselamatan. Terbukti apa yang Tuhan janjikan itu luar biasa. Ya, Tuhan yang sudah menyebabkan tembok-tembok di Yeriko ini runtuh dan orang Israel boleh mengalahkan kota itu, Tuhan juga yang menunjukkan belas kasihan kepada Ibu Rahab tadi. Dan dia menjadi bagian dari umat Tuhan, menjadi bagian dari umat Israel yang sangat Tuhan kasihi. Ya, bahkan bangsa Israel ini bersama-sama menjaga Bu Rahab dan keluarganya tetap aman karena Bu Rahab tadi telah membantu siapa? Ya, membantu mata-mata dari Israel tadi. Rahab dan keluarganya tinggal bersama dengan orang Israel sejak saat itu. Nah, kids, kita sudah melihat bahwa dengan iman Rahab percaya Allah akan memenangkan peperangan itu. Ketika orang Israel menyerang Yeriko, Rahab dan keluarganya menerima belas kasihan dan menjadi bagian dari umat Tuhan. Yesus telah menang melawan dosa dan kematiannya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus menerima belas kasihan dan menjadi bagian dari keluarga Allah untuk selamanya. Melalui kisah ini, kita juga belajar, kita semua belajar. Bukan hanya bangsa Israel yang dapat menyebabkan tembok Yeriko runtuh dengan berbaris atau berteriak. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ya, itu adalah keajaiban. Itu adalah mujizat, miracle. Mujizat adalah sesuatu yang Tuhan lakukan yang biasanya tidak dapat, bukan biasanya lagi ya, yang memang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Ya, Tuhan menunjukkan mujizatnya sehingga kita dapat mengetahui bahwa Dia Allah, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mujizat ini mengarahkan kita kepada mujizat-mujizat lain yang bahkan mungkin lebih besar. Apa itu? Nah, orang-orang, kita semua ini tidak dapat mengalahkan dosa dan kegelapan dengan kekuatan diri kita sendiri. Ada?
yang bisa, aku bisa lepas dari dosa karena aku bisa dengan kekuatanku sendiri. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan kita dari dosa. Kuasa dosa dan kegelapan hanya bisa dipatahkan oleh Yesus. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang datang untuk menebus kita dari dosa. Ketika kita beriman kepada Yesus, Allah memberikan kita kuasa untuk menaati melalui Roh Kudus-Nya. Melalui Yesus, Allah memberikan kemenangan kepada orang percaya atas dosa dan kematian. Ini satu keajaiban. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus membuat kuasa Allah diberikan kepada orang berdosa untuk diampuni dan dijadikan orang benar serta bagian keluarga Allah. Jadi, maukah kids, maukah kalian semua menerima belas kasihan dan diangkat menjadi anak-anak dalam keluarga Allah? Kuncinya satu, percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau hadir ke dunia ini, mau menebus kami, setiap orang yang berdosa. Dengan apakah kami membebaskan diri kami dari dosa, selain karena kasih-Mu yang mau mengangkat kami, menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pewaris-pewaris surga. Terima kasih Tuhan, kami boleh percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk pengalaman Pak Yosua bersama dengan para pengintai. Tolong kami, untuk kami boleh lebih percaya akan kuasa, akan keselamatan yang dari Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah kids, kita akan sama-sama mengakhiri nih ibadah kita pada hari ini. Kak Edi akan bersama-sama berdoa dan memberkati kids semuanya. Tuhan, kami berterima kasih karena kami masih terus dikasih kesempatan untuk bisa beribadah. Kami mengucap syukur untuk pujian yang kami naikkan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan kami mau kembali melakukan apa yang kami dengarkan ini dengan hati yang bersuka, karena kami rindu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan apa yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Diberkatilah Engkau kids semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.